Shalom Bapak Ibu, sahabat RPKM yang diberkati Tuhan dan seluruh sahabat Facebook dan juga seluruh pendengar YouTube RPKM Kataros Ministry. Puji Tuhan bertemu kembali dengan saya Pendeta Adul Bastian. Putar-putar. Puji Tuhan, doa dan harapan saya Bapak Ibu sekalian selalu sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Baik, dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu saudara kasih Tuhan ataupun mengingatkan seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan agar terus tekun belajar firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, belajar terus belum mengenal Allah kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup, ya, belajar dengan tekun membaca, sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Mohon pimpinan dari kuasa Roh Kudus. Nah, baik Bapak Ibu kasih Tuhan, mengapa saya menekankan ini selain supaya kita semakin mengenal Allah dengan benar, rohani kita bertumbuh, iman kita bertumbuh, tetapi juga kita bisa semakin waspada dengan ajaran-ajaran yang sesat saat ini, ya, yang menggunakan Alkitab tapi menyimpang dari kebenaran Alkitab, ya. Nah, kemudian kita tidak diombang-ambingkan, kita tetap bisa kuat sehingga kita tidak mudah dipengaruhi, ya, ajaran-ajaran itu, tapi karena kita punya dasar yang kuat, ya. Nah, kalau begitu bagaimana caranya belajar Bapak Ibu kasih Tuhan? Nah, belajarlah yang pertama tentang, kalau mau belajar tentang Allah dengan benar atau mengenal Allah yang benar, pertama belajarlah langsung dari Yesus Kristus melalui Alkitab. Karena Yesus Kristus itulah guru agung, ya, yang mengajarkan dengan jelas, ya, siapa Bapa, siapa dirinya sendiri sebagai anak, dan siapa Roh Kudus dan siapa manusia. Yesus itu sangat menjelaskan dari mulai dari kitab Matius sampai Yohanes dan kitab-kitab yang lainnya, ya, baca terutama kitab Yohanes. Nah, kitab Yohanes di sana sangat jelas sekali, ya, menunjukkan Yesus adalah Allah. Dia adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa, dan menjelaskan bagaimana dia kesetaraannya dengan Bapa, kesetaraannya dengan Roh Kudus. Ya, dia sudah ada di dalam kekekalan. Nah, itu semua diajarkan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, para rasul, dan mengajarkan juga kepada kita saat ini. Jadi belajar dari Yesus, kemudian juga belajar dari para rasul yang telah dipilih oleh Yesus. Oleh karena para rasul itulah Injil bisa tersebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Belajar dari para rasul, ya. Belajar dari surat-surat Rasul Paulus yang hebat, yang luar biasa, ya. Dia seorang yang tadinya penganiaya Kristen tapi setelah bertemu dengan Tuhan diubah oleh Tuhan menjadi pengikut Tuhan, menjadi rasul, dan berani mati oleh karena imannya kepada Yesus Kristus. Luar biasa. Dan ada Petrus dan yang lain baginya. Belajarlah dari para rasul, terutama belajar di kisah para rasul, belajar dari surat-surat Paulus, ya. Nah, di situ sangat jelas sekali tentang siapa Allah yang benar itu, ya. Dan kemudian belajar juga dari siapa? Ya, dari para nabi dalam perjanjian lama, dan juga para nabi mengungkapkan siapa Tuhan itu, ya, termasuk ya para imam, raja-raja, ya. Nah, belajar dari perjanjian lama. Kemudian belajar dari siapa lagi? Belajar dari bapak-bapak gereja yang merumuskan Allah Tritunggal, ya, yang merumuskan Tritunggal itu yaitu pengakuan iman rasuli. Nah, belajar dari penulis-penulis buku, ya, zaman dulu yang konservatif, artinya evangelis atau injili, ya, jangan itu. Jadi belajar dari situ. Jadi belajar dari Yesus, belajar dari para nabi, belajar dari para rasul, belajar dari bapak-bapak gereja. Nah, itu pasti kebenarannya, akar kebenaran diungkapkan dengan kebenaran yang sejati, ya, tentang Allah kita yang sejati, Yesus Kristus, ya. Jadi saya mau sampaikan, ya, mau sampaikan kepada Bapak Ibu, ya, sekali lagi tekunlah belajar firman Tuhan dari tokoh-tokoh tadi, ya. Nah, tokoh tadi. Jangan belajar tentang Yesus Kristus atau tentang Allah dari seminar, logos, dan kenosis yang viral saat ini. Jangan belajar dari Eric Chang, ya, yang monoteisme, hanya mengakui satu Allah Yahweh saja.
ya. Jangan belajar juga dari saksi Yehova, karena mereka juga menolak Yesus sebagai Tuhan juru selamat, ya. Yesus Tuhan sebagai pengantara. Nah, banyak hati-hati, ya. Tanya kepada orang tuamu kalau engkau sebagai anak, kalau engkau sebagai jemaat, tanya kepada gembala sidangmu, ya. Belajar buku tentang Allah, ya. Itu boleh-boleh saja baca buku rohani, tapi harus selektif. Jangan buku-buku yang ditulis oleh teolog liberal, ya, penganut ajaran Arianisme, Sablianisme, dan pengajar-pengajar sesat yang lainnya. Jangan, ya. Selektif di dalam memilih buku, ya. Memilih buku-buku yang baik, yang banyak itu masih buku-buku banyak yang masih bagus, ya. Nah, ada gramatikal, sistematis, melihat dari bahasa Ibraninya, bahasa Inggrisnya, lihat konteksnya dan yang lain sebagainya, ya. Jadi penafsiran yang dilakukan metode penafsiran induktif. Cari data fakta dulu, maka ada suatu kesimpulan. Jadi bukan seperti ajaran-ajaran yang lain, ya, dia sudah ada di kepalanya kesimpulan, data baru cari faktanya. Nah, akhirnya ini seringkali meleset dari kebenaran atau tidak sesuai atau menyimpang dari kebenaran Alkitab. Jadi teruslah belajar firman Tuhan. Ingat tadi, belajar dari siapa? Dari Yesus, para nabi, para rasul, ya, bapak-bapak gereja. Belajar dari situ. Sumber utamanya adalah Alkitab. Minta pimpinan Roh Kudus, ya. Kemudian, ya, larangan. Ya, ini ingatkan. Ingat, jangan belajar dari seminar Logos dan Kenosis. Jangan belajar dari Eric Chang, jangan belajar dari Saksi Yehova, ya. Biar itu untuk mereka, tapi bagi kita tidak demikian, kita tolak. Baik, itu. Terima kasih, kiranya ini bermanfaat, mengingatkan kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.